Ana dewa ngambang jagat nyangking pokon Nggak terasa kita udah sampai di episode 250 di Lapak Horor. Ada satu cerita dari temennya temen. Kali ini tuh bukan dari kawan subscriber ya. Jadi ada temen beberapa hari lalu itu ceritain sebuah kejadian yang pernah dialami sama temennya. Kejadiannya udah cukup lama. Jadi waktu itu ada 3 orang. Namanya Sukri, Karyo, sama Toleb gitu. Kalau bahasa aslinya ya, penyebutan aslinya tuh seperti itu. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Nah, kejadiannya udah cukup lama dan dialami langsung sama si Sukri tadi. Jadi 3 orang ini itu adalah seorang perantau, bukan dari kampung situ. Mereka bertiga itu jualan ini ya, kursi dari bambu. Kerajinan dari bambu yang bentuknya itu seperti kayak kursi atau apa ya, kalau di tempat gue tuh nyebutnya kayak rusbang kayak gitu, kayak meja atau bangku panjang yang bisa buat duduk atau bisa buat tiduran. Mungkin kawan-kawan tahu lah, biasanya warnanya tuh coklat tua kayak gitu, mengkilap kalau masih baru. Itu kan biasanya dipikul kayak gitu keliling. Nah, itulah pekerjaan 3 orang itu, Sukri, Karyo, sama Tolap tadi. Dia ngontrak sebuah rumah yang kecil, tapi di sekitarannya itu memang kayak masih kebun gitu, karena memang ya masuknya masih perkampungan banget, dan ya nyarinya juga yang harganya itu masih murah kayak gitu. Dikontraklah rumah itu dengan nominal yang gue juga nggak tahu berapa, tapi katanya sih itu murah banget. Mereka ngontrak di situ untuk 1 bulan. Udah, singkat cerita mereka tuh tinggal di situ. Rumahnya tuh bangunan baru, cuman ada 1 kamar di sana. Ada ruang tamu 1 kamar, terus bagian belakang itu ada dapur sama kamar mandi. Rumahnya tuh nyaman ya, cuman ada 1 masalah. Itu yang menurut salah satu dari mereka, yaitu Sukri atau Mas Sukri gitu ya. Itu yang bikin gak nyaman di rumah itu. Jadi, Mas Sukri itu adalah orang yang sangat takut dengan kecoa atau corok ya kalau bahasa Jawanya. Dia tuh takut banget sama kecoa itu. Dan di kamar mandinya itu masih tergolong kamar mandi yang belum pakai keramik, itu masih pakai lantai semen. Dan waktu itu kondisi yang meskipun itu rumah baru, tapi apa ya, udah banyak bagian-bagian yang bolong kayak gitu. Ini sorry ya, ada anak tetangga yang nangis, kalau suaranya masuk ya harap maklum. Nah, itu tadi di bagian sisi-sisinya tuh banyak yang masih bolong, dan di situ ternyata itu banyak kecoanya. Itu yang jadi masalah besar buat Mas Sukri. Semuanya nyaman kecuali itu, dan dia itu bener-bener kayak misal ngelihat 1 kecoa aja itu udah bener-bener lompat gitu. Wah, coro kayak gitu. Dia akan lompat, akan ketakutan. Apalagi di kamar mandi itu banyak, jumlahnya ada puluhan biasanya yang muncul gitu, terutama pas malam hari. Nah, waktu itu ceritanya Mas Sukri itu malam hari dia itu kebelet. Mau nggak mau kan, dia nengokin kamar mandi berharap semoga pasukan kecoanya itu nggak ada. Biasanya kan mereka tuh suka kongko gitu yang ngobrol-ngobrol kecoanya itu.
suka banyak kalau muncul gitu, lebih dari satu. Dia nengok gitu pelan-pelan gini, astagfirullahaladzim, ternyata kecoanya tuh banyak banget lagi pada nongkrong di sana. Udah Mas Sukri balik, wah ora bisa kayak gini katanya, nggak bisa kayak gini. Gimana caranya, dia udah kebelet banget. Akhirnya nanya-nanya ke si Karyo sama Tolap, Lap, yuk dua center nggak katanya, punya center nggak? Oh ada center. Tolap yang punya. Pinjem. Kenapa, mau kemana? Mau ke kebun gitu. Lah ke kebun ngapain? Mau boker, mau buang air, katanya seperti itu. Lah kan ada kamar mandi, kenapa harus buang air di kebun, kata Tolap gitu kan. Aku nggak bisa katanya, aku nggak bisa nongkrong di situ yang kecoaknya tuh banyak banget. Oh gitu ya, ya udah deh sana deh, hati-hati ya, kata Tolap tuh kayak gitu sama Karyo. Senternya diambil, Sukri pun buru-buru keluar rumah, jugrek gitu. Setengah lari, dia tuh menuju kebun samping rumah di situ. Bener-bener sebenarnya kayak jejeran kayak gitu ya. Sorry. Itu kebun, bener-bener di samping rumah. Di depannya kebun, samping kanan ada jalan kecil, tapi kebun juga. Belakang rumah, wah itu udah kebun semua. Sebelah kiri rumah tadi, langsung lari ke situ, ada pohon pisang, ada pohon kedondong, macam-macam di sana. Disenterin, waduh kok semaknya lumayan lumayan banyak gitu ya, lumayan tebel di bawah. Apalagi kayak daun-daun pisang gitu kan yang jatuh-jatuh itu numpuk-numpuk. Aduh, nggak bisa di sini, dia harus ngorek-ngorek gitu kan. Artinya dia coba masuk makin dalam ke sana. Cuman beberapa meter sih, 10-15 meter masuk ke dalam kebun itu. Nah, di sana itu dia ngelihat ada satu ruang. Ada satu tanah yang cukup luas, mungkin sekitar 2 kali 3 meter kayak gitu. Lumayan luas lah. Nah, ini spot yang cocok nih kata dia. Dia langsung buru-buru di situ, buka, buang di situ, bang gitu. Udah habis, dia udah kelar gitu kan, sambil nyenter gitu. Oh semuanya aman. Senternya ditaruh di depan, takutnya ada binatang atau apa yang ngedeket kan. Udah selesai, dia langsung naikin celana, balik lagi ke rumah gitu kan. Gimana Kri? Udah enak katanya. Buang air di mana tadi? Itu di kebun sebelah katanya. Di sana gimana, enak? Kotor nggak? Enggak sih, bersih di dalamnya. Pas awal-awal sih banyak sampah gitu ya, banyak dedaunan. Tapi giliran udah masuk, di sana ada tempat enak buat buang air, intinya seperti itu. Oh gitu ya. Akhirnya masalah lagi. Dia ini mau ceboknya kayak gimana? Masuk ke kamar mandi, ya salam ada itu gitu kan, ada makhluk-makhluk itu. Akhirnya minta tolong sama Karyo. Yuk, tolongin yuk, ambilin air pakai ember gitu. Lah kenapa emang? Itu mau buang mau ini bersih-bersih tapi di dalam kamar mandi coronya banyak banget gitu kan. Akhirnya oh ya udah ya diambilin tuh. Karyo masuk ke dalam kan gitu, dipus gitu. Pada kabur semua. Diambilin pakai ember gitu. Pas diambil dikasih, "Neh," katanya. Diambil sama Sukri. Keluar rumah lagi, turun ke sana, agak maju ke depan ya, nyari tempat yang agak gelap, mungkin malu kali. Nah di situ dia mulai bersih-bersih ya. Setelah itu selesai malam itu. Mereka mau tidur. Singkat cerita ya, ini kejadiannya itu sekitar jam 8 malam, belum terlalu malam banget. Nah sekitar jam 11 malam. Sukri dan kawan-kawan itu rencananya mau tidur, udah mau istirahat. Udah gegelaran semua di situ. Gegelaran mereka mereka berdua. Sukri sama Karyo itu di ruang tamu. Tolap itu di kamar. Jam 11 malam. Sukri tuh nggak bisa tidur. Dia tuh cuman bolak-balik. Si Karyo, "Nah apa Kri?" katanya. "Orang bisa turu ya?" katanya. "Nggak bisa tidur ya?" Iya. Rasanya gerah katanya seperti itu. Rasanya tuh panas sumuk gitu. Wah, gerah atau sumuk gimana? Orang dingin kayak gini semriwing, kata Karyo ya.
Semprewing gimana nih, lihat nih keringetnya. Beneran si Sukri itu badannya tuh udah basah sama keringet ya. Katanya gerah banget. Dan dia tuh nggak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi. Ini kenapa ya badanku kok kayak ngerasa nggak enak ya yo. Aku ngerasa gerah banget. Dan agak sedikit lemes, agak sedikit pusing, katanya seperti itu. Wah, kenapa kamu masuk angin kali, kata Karyo. Udah tidur aja, tidur. Akhirnya Karyo pun tidur. Tolap di kamar itu udah nggak ada suaranya, mungkin udah ketiduran juga. Sementara Sukri itu berjam-jam cuman bolak-balik ambil kipas pakai kertas gitu, dikipit-kipit kayak gini, sama aja nggak ngaruh, masih gerah katanya. Tiba-tiba jam 2 malam, jam 2 pagi, pintu itu ada yang gedor. Assalamualaikum. Dek, assalamualaikum. Suaranya adalah suara perempuan tua suaranya. Di situ Sukri langsung kaget. Waalaikumsalam, karena belum tidur waktu itu. Yuk, ada yang ngetok katanya. Karyonya cuman gitu doang kan. Yuk, bangun. Ada tamu gitu. Nenek, nini katanya. Dari suaranya tuh nini. Ya bukain lah, kata si Karyo kan. Akhirnya si Sukri pun bangun dari tempat tidur. Dibuka, jegrek. Nah, begitu dibuka, memang bener di sana tuh ada nini yang udah tua, mungkin kalau gambaran usianya sekitar 80 tahun, badannya itu udah sama ukurannya Sukri itu hampir setengahnya doang ya, karena udah sepuh, udah agak bongkok begini, jadi ya terlihat lebih kecil gitu. Itu langsung gini kon, kok iki ora bener katanya, kon iki ora bener, ngising neng kuburannya wong, katanya kayak gitu. Kamu tuh nggak bener buang air di kuburannya orang, katanya seperti itu. Wah, Nyi, kuburan apa gitu? Iya, saya emang tadi itu di kebun, tapi nggak ada kuburan di sana, katanya. Kata Sukri ngejelasin seperti itu. Ora. Kon wis ora bener, kon wis ngising neng kuburannya wong, katanya seperti itu. Kualat kon, katanya. Kon bakal kena kutuk, katanya seperti itu. Wah, di situ Sukri, wah Nyi, sing bener bae Nyi gitu. Kata si Nyai tadi tuh, kualat kamu bakal kena kutukan. Ada si Sukrinya tuh bilang, wah Nyai yang bener aja, jangan main kutuk-kutuk gitu dong. Saya juga nggak tahu nih. Sebelumnya saya minta maaf kalau salah, tapi mau dijelaskan apa yang terjadi, katanya. Ora perlu, katanya, nggak perlu. Wes, koes kena kutuk, kata si Nini tadi. Setelah itu Nini tadi tuh balik badan dan dia turun rumah, masuk ke kebun, bes hilang. Di situ Sukri masih bengong ya. Astagfirullahaladzim, ini ada apa lagi gitu kan. Dia bilang buang airnya di kuburan, tapi pas dia di sana itu nggak ada kuburan, dia nggak ngerasa di situ ada kuburan pokoknya. Kalaupun tahu di situ ada kuburan, ya Sukri pasti nggak akan lah buang air di sana. Itu pikirnya waktu itu. Udah pintunya ditutup lagi, dia tuh agak sedikit merinding, agak sedikit takut waktu itu, dan ngebangunin Karyo. Yuk, tangi yo, katanya, bangun. Sini aku mau cerita, katanya. Kata Karyo gitu doang. Yuk bangun, katanya. Akhirnya Karyo pun bangun. Apa sih Kri, katanya. Meriang Kri gitu. Kamu sakit Kri? Enggak, bukan masalah itu, sakitnya udah hilang, kata Sukri gitu kan. Yang tadi ngetok-ngetok Assalamualaikum itu ternyata nyai nini, dan dia tuh ngomel-ngomel. Aku diomelin, katanya aku buang airnya di kuburan, katanya seperti itu. Wah, masa sih Karyo yang tadinya ngantuk jadi ikut ngedengerin itu ya Sukri cerita. Masa sih Kri, katanya. Iya beneran, sumpah yo, katanya. Terus gimana? Gak tahu, aku katanya udah dikutuk, kata si Nini tadi. Waduh, repot dong Kri, katanya. Yaudah tidur aja, kamu berdoa, kata Karyo gitu kan. Berdoa sebisanya, kamu bisanya apa? Aku cuma bisa Al-Fatihah Ki, katanya. Aku cuma bisa Al-Fatihah yuk, kata Sukri. Selain itu, katanya, oh ada lagi ya. Yaudah baca itu sebisanya, terus biar kamu tertidur. Karyo abis ngomong kayak gitu langsung tidur pules. Sukri di situ ditinggalin, alah sialan si Karyo, langsung tidur lagi. Dia tuh masih mikir. Memang waktu itu badannya itu udah agak enakan, udah normal ya, udah nggak terlalu gerah kayak pas di awal-awal tadi.
Tapi sekarang yang keganggu itu adalah pikirannya. Ini siapa ya Nini tadi? Kenapa dia nyebut masalah kuburan? Sementara seingat dia di sana itu nggak ada kuburan. Akhirnya Sukri karena saking penasarannya, dia pun masuk ke kamar, bangunin Tolap, lap. Sorry katanya. Napa Kri? Mau minjem senter lagi katanya. Oh minjem senter lagi, mau ke kebun lagi katanya. Iya mau ke kebun lagi. Oh ya udah nih, dipinjemin sama Tolap kan, diambil sama Sukri. Sukri keluar rumah lagi. Lap, aku sebelum itu pamit dulu ke Tolap. Lap, aku ke kebun dulu ya. Kalau nyariin di kebun, pokoknya seperti itu. Iya. Udah setelah ke kebun, dicari-cari lagi balik ke spot awal di mana Sukri pernah buang air di situ. Di center di situ baru nyadar, astagfirullahaladzim. Jadi itu emang gak kelihatan kuburan. Karena apa? Tanahnya tuh rata. Di sekelilingnya bersih, kayak yang Sukri bilang pas awal itu. Ada seukuran kamar segitulah lahannya, dan itu bersih. Ternyata di sana itu ada 2 batu nisan yang terbuat dari batu, udah lumutan. Tapi kondisi batu nisannya tuh apa ya? Ya kalau kuburan sekarang, kuburan orang umum sekarang ya paling panjang ya 1,8 atau 2 meter lah segitu. Nah ini itu jaraknya tuh jauh banget. Antara yang satu dan yang lain itu lebih dari 2 meter, hampir 3 meter segitulah. Dan Sukri di situ baru nyadar, astagfirullahaladzim, ternyata bener ada kuburan. Nah si Sukri, lokasi bolu kukusnya itu tepat di tengah-tengah itu tadi. Di tengah-tengah antara batu nisan yang satu dan batu nisan yang lain, itu bener-bener di tengahnya. Di situ Sukri baru nyadar, astagfirullahaladzim, iya beneran. Ternyata aku boker di kuburan waktu itu. Dia pun balik lagi, dia agak ketakutan ya. Balik lagi, yuk bangun yuk. Apalagi Kri gitu. Ternyata bener yuk, aku tuh buang air di kuburan katanya. Wah serius lu? Iya bener. Dan terus yang ini tadi siapa katanya? Nggak tahu yuk. Ya udah kamu istirahat aja, besok lanjutin kata Karyo. Akhirnya udah Sukri malam itu bener-bener udah nggak ngantuk. Dia tuh banyak pikirannya karena itu tadi. Dia nyadar dia telah berbuat satu kesalahan dan dia penasaran dengan sosok Nini yang malam itu ngedatangin dan ngomel-ngomel. Sampai jam 4, sampai jam 5, sampai adzan subuh, Sukri itu nggak bisa tidur. Baru tidur itu selepas subuh, jam 5:30 Sukri kok ngerasa ngantuk ya. Yuk, aku terusin ya. Iya, kamu tidur aja, katanya belum tidur kan semalam. Sukri pun tidur. Bangun-bangun jam 8, dibangunin sama Karyo. Kri, bangun. Udah siang gitu. Saatnya nyari duit, kata Karyo itu. Oh iya, nyari duit. Akhirnya Sukri pun bangun, dia mulai ya biasalah dengan aktivitas kesehariannya. Karyo nanya, kamu badan kamu gimana? Alhamdulillah yuk, badanku udah baikan, udah enakan. Cuman kurang tidur aja. Oh gitu ya. Ya udah, terserah kamu mau jalan atau enggak gitu. Enggak, aku jalan gitu. Sayang katanya. Udah pagi itu berkemas, biasa bawa pikulan gitu ya. Mereka pun menjajakan dagangannya ke kampung-kampung di sekitar situ. Kurang lebih sekitar sore jam 4-an, selepas asar, mereka bertiga pulang ke rumah. Ditaruh di situ. Langsung Sukri bilang, yuk, aku kok ngerasa badanku gak enak lagi ya. Badanku tuh panas. Aku agak lemes katanya. Waduh, jangan-jangan kamu sakit, kata Karyo ya. Jangan-jangan kamu sakit gitu. Iya sih, mungkin sakit gitu ya. Dan badanku udah mulai agak panas nih yuk katanya. Oh, dipegang sama Karyo. Oh iya bener, kamu sakit nih. Udah makan dulu, makan, kata Karyo kan. Kamu mau beli makan apa? Seadanya, kata Sukri. Akhirnya udah, Karyo biasanya kan mandi dulu kan sama Tolap. Akhirnya apa? Sore itu
Lap, aku tak tuku mangan sih yo. Melas si Sukri itu katanya sakit gitu. Aku tak beli makan dulu, kata Karyo. Karyo pun keluar jalan kaki ke sana, nyari warung terdekat dan dapat makan di situlah intinya. Balik ke situ, Kri makan dulu katanya. Aku mau mandi dulu, kamu makan dulu deh. Akhirnya Sukri makan sore itu. Gimana, kamu mau dibeliin obat nggak? Ngerepotin nggak yuk? Nggak apa-apa katanya. Tadi aku lupa, tadinya harusnya sekalian beli obat ya gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa deh, aku berangkat lagi. Waktu itu udah mandi ya si Karyo. Karyo pun keluar lagi nyari warung, dibeliin obat panas. Karena badannya udah mulai demam gitu. Habis makan, dikasih obat. Kata Sukri itu, nggak ngaruh yo katanya. Masih sama yo, padahal itu udah selepas maghrib ya. Udah agak lama, badan masih sama yo. Udah bener-bener nggak enak banget katanya. Kayaknya aku sakit deh kata Sukri seperti itu. Makin malam si Sukri itu demamnya tuh makin tinggi dan bener-bener kayak orang sakit. Dia badannya keringetan, katanya gerah, tapi badannya panas, keringetan, gerah. Biasanya kalau demam gitu kan yang dirasain itu suka menggigil ya, dingin gitu. Tapi ini enggak, katanya badannya tuh gerah banget, keringetan, dan anehnya lagi badannya itu panas. Akhirnya dikompres sama sama Karyo dan Tolap ya. Lap, ambilin air gitu. Si Sukri itu dikompresin. Itu bener-bener mereka berdua tuh teman baik banget ya, Karyo sama Tolap. Itu dikompresin, diurusin. Kri katanya, yang sabar ya katanya, yang sabar ya. Si Tolap jelemong. Yuk, kepikiran gak kalau Sukri itu kesambet katanya. Wah, si Karyo ketawa. Iya sih, aku juga kepikirannya seperti itu nih. Jangan-jangan Karyo itu kesambet. Iya nggak? Si Sukri ini kesambet. Iya nggak, Kri katanya. Ya bisa jadi sih yuk, mungkin kesambet yuk. Dan aku tuh penasaran yuk dengan Nini yang kemarin, yang malam-malam itu marah-marah gitu. Iya sih, aku juga penasaran. Kemarin cuman sepintas ngedenger doang, tapi karena ngantuk ya. Kri, sorry ya, karena ngantuk banget. Jadi ya udah aku tinggalin gitu kan. Nah, sampai malam itu bener-bener Karyo sama Tolap itu gantian ngejagain buat gantiin air ya. Kalau Sukrinya sendiri itu bisa ngegantiin kompresnya kan. Itu dikompres terus sampai pagi. Dan kurang lebih sekitar jam 4 pagi. Itu panasnya udah mulai adem kayak gitu. Keesokan paginya, Kri, kamu gimana? Udah sehatan belum? Wah, belum yuk, badanku masih nggak enak. Oh ya udah gini aja deh, hari ini mungkin Tolap aja yang jalan ya. Aku biar di sini aja nemenin Sukri, kata Karyo seperti itu. Nah, si Tolapnya pun udah santai aja, aku juga libur aja deh, lagian masih capek gitu kan. Kemarin habis pindahan, belum sempat istirahat, langsung dagang, aku capek ya. Mungkin Sukri juga kondisinya kecapean seperti itu. Akhirnya hari itu Karyo dan Tolap pun ikut libur juga nemenin Sukri. Mereka ngobrol-ngobrol seperti itu dan muncul satu ide. Yuk, Lap, gimana kalau kalian itu cari tahu siapa sih Nini semalam katanya. Ya emang ciri-cirinya kayak gimana, kata Sukri. Disebutin ciri-cirinya sama Sukri. Tingginya segini gitu ya. Dia nunjukin kayak sedadanya Sukri itu tingginya segini. Usianya mungkin sekitar 80 tahun. Terus rambutnya itu putih semua. Cuman segini ya. Karena rontok, udah pada rontok cuman sedikit. Belakangnya tuh diikat gitu. Ikat cuman tinggal sedikit karena memang rambutnya tipis gitu kan. Diikat, digelung sedikit kayak gitu. Bajunya ya baju-baju nenek-nenek gitulah. Nenek lama, baju kebaya lama, bawahnya tuh pakai kain jari. Ditanyain sama Karyo waktu itu sama Tolap. Ya udah kita keluar cari-cari, ngobrol-ngobrol sama tetangga, nanya-nanya gitu. Ditanyain orang satu, Mas tahu nggak ada orang tua perempuan seperti ini ciri-cirinya? Oh, itu kan jangan-jangan itu Nyai Milah kali. Nyai Milah, bukan Nyai Milah, Nyai Limah. Itu Nyai Limah kali. Wah, coba deh nanti saya cari tahu ke sana lagi. Dicari terus, ditanya-tanya. Nah, itu memang mengerucutnya itu ke satu sosok yang namanya itu Nyai Limah. Dan saat dicari-cari Nyai Limah itu siapa, jadi warga yang ditanyain itu nggak pernah ngebuka Nyai Limah itu siapa. Karyo sama Tolap
keliling kampung, nanyain rumahnya Nyi Limah itu di mana, Nyi Limah itu di mana rumahnya. Tapi nggak ada yang ngasih tahu. Banyakan bungkam. Coba tanya aja di sana katanya. Coba tanya aja di sana, kok dari utara disuruh ke selatan, dari selatan disuruh ke utara lagi. Mereka bingung gitu kan. Ini sebenarnya Nyi Limah itu siapa sih? Akhirnya Mas Karyo tuh udah agak kesel. Saya dari sana suruh sini suruh sana. Akhirnya ada satu orang. Mas, Nyi Limah itu nggak kelihatan katanya. Nyi Limah itu tuh penunggu kebun sana. Ini penduduk udah pada kenal semua. Biasanya suka keliling katanya seperti itu. Suka jalan-jalan kalau malam. Tapi itu bukan orang kata warga itu ya yang ngasih tau. Waduh gitu, gawat nih katanya. Langsung buru-buru Karyo sama Tolap itu pulang ke rumah nemuin Sukri. Kri, kamu gimana? Ya masih kayak gini yo, masih sakit. Aku udah tahu yang datang ke sini itu siapa semalam. Oh siapa katanya? Itu namanya Nyai Limah. Dan jangan kaget ya, Nyai Limah itu bukan orang, Kri. Kata penduduk itu yang nggak kelihatan katanya seperti itu. Dia memang satu sosok penunggu kebun sebelah katanya. Itu yang suka keliling kampung kalau malam-malam, dan ya beberapa orang itu udah banyak yang ngelihat sosok tadi katanya seperti itu. Akhirnya ya Sukri bingung. Waduh, berarti yang nemuin kemarin bener nih. Kayaknya aku kesambet nih. Aku kayaknya kesambet gitu kan. Ini gimana caranya? Itu baru sekitar jam berapa ya? Waktu itu ya mereka ngobrol-ngobrol malam lah, gue lupa jam tepat waktunya tuh jam berapa. Dan sekitar malam harinya lagi, sekitar jam 10, tiba-tiba Sukri itu mulai aneh lagi. Yo, kok awakku panas yo katanya. Kok badanku panas gitu, dan aku nggak bisa gerakin apa-apa yo katanya seperti itu. Dia bener-bener kayak badannya tuh kayak diikat begini, kaku, menjejer gitu kalau kata orang Jawa, apa ya, bener-bener kaku begini doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Sukri cuman bisa nengok pun cuman sedikit doang gitu. Karyo ngeliat kayak gitu, wah Kri, kamu kenapa? Ini badanku nggak bisa digerakin gitu. Nggak, kata Karyo, ya kamu jangan nyepir katanya. Nyepir tuh maksudnya begini, yang ngeluarin tenaga. Jangan nyepir, lemesin coba dibelokin sama Karyo, tapi tetap aja bener badannya Sukri itu bener-bener kaku banget. Dan kali ini yang sebelumnya dingin itu dipegang, itu rasanya anyes, rasanya dingin kayak megang mayat, katanya seperti itu. Wah, mereka berdua panik kan. Udah malam mereka berdua panik. Mereka cuman ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kri, enaknya gimana ya Kri? Udah nggak apa-apa, gini aja wis, nanti besok pagi aja gitu. Coba tolongin lah, tanyain ke siapa kali aja ada orang pinter di sini, takutnya aku kesambet yo katanya. Oh ya udah kamu istirahat aja deh, kita biasa tunggu giliran di sini. Akhirnya malam pun berjalan, Karyo sama Tolap itu bergiliran nungguin gitu, setengah jam. Sekitar jam 2 malam lagi, jam 2 pagi lagi, Karyo kebangun. Waktu itu dua-duanya, Karyo sama Tolap itu sama-sama tidur. Dan jam 2 tadi Karyo kebangun, dia nengok begini kan, kaget ngelihat Sukri. Sukri udah berdiri di pojok ruangan situ, di ruang tamu bagian depan. Astagfirullahaladzim katanya. Sukri gitu. Si Karyo langsung lompat bangunin ini siapa? Tolap. Lap tangi, bangun. Tuh lihat si Sukri. Dia nunjuk tapi Karyo nggak berani nengokin. Si Tolap nengokin. Astagfirullahaladzim. Mereka panik berdua. Jadi Karyo sama Tolap saat bangun nggak sengaja gitu, itu ngelihat Sukri berdiri di sana. Tapi kondisinya tuh begini. Ada sosok pocong di belakangnya Sukri. Pocong itu tuh kayak meluk begini. Yang kelihatan di badannya si Sukri tadi itu cuman mukanya doang. Ini mukanya Sukri, di atasnya muka pocongnya, di belakang lokasinya. Itu ditutup begini, badannya Sukri itu nggak kelihatan. Dan ini gue inget satu cerita, kalau nggak salah dulu, cerita tentang Yono, kalau nggak salah yang judulnya itu Gelu. Ini kejadiannya mirip seperti ini.
di mana ada satu orang itu dipeluk satu badan sama pocong kayak gitu. Karyo sama Tolap itu bingung, mereka lari ke dalam kamar gitu kan. Piye iki si Lap-Lap, piye iki si Sukri, gimana ini enaknya gitu. Wah nggak tahu, aku juga takut katanya. Udah biarin aja. Nah, mereka berdua udah panikan di dalam kamar, cuma di dalam kamar doang. Beberapa menit kemudian, Karyo coba manggil Kri. Iya yo, kenapa yo katanya. Kon isi, anak pocongnya ora katanya. Kamu masih ada pocongnya enggak katanya. Enggak ada yo katanya, kayak gitu. Akhirnya Karyo pelan-pelan ngasih tahu Lap, nggak ada Lap, aman Lap, coba keluar yuk katanya. Tapi kamu depan ya Lap katanya. Wah enak aja, barengan. Mereka berdua ribut keluar kamar pelan-pelan menuju itu sambil ngintip-ngintip begini. Dan kondisinya Sukri waktu itu udah terbaring kayak semula, badannya masih kaku. Cuman ada satu hal yang sedikit aneh di situ. Karyo sama Tolap itu nyium bau wangi banget. Mirip kayak baunya jenazah kayak gitu. Wangi kembang-kembang campur bau sabun kayak gitu. Itu bener-bener bau yang wangi. Wangi kayak baunya orang mati katanya, seperti itu. Yo, ambu ora katanya. Iya, mambu nih kembang katanya Karyo tadi. Udah biarin aja, kita di sini berdoa aja deh. Mereka berdua diem di situ berdoa, terus berdoanya di depannya Sukri ya. Jadi kayak mirip ngedoain orang mati gitu, tapi ya Sukrinya masih hidup gitu, cuman lirik gini doang, sama sesekali ngajak ngobrol Karyo. Karyo pun nanggepin terus ngobrol. Cuman itu tadi, Sukri tenang tapi badannya tuh nggak bisa digerakin. Dan waktu itu Sukri bilang, "Yo, aku mambu aneh yo," katanya. Ket mau mambune wangi. Aku tuh nyium bau aneh. Dari tadi tuh baunya wangi banget. Wangi banget kayak orang mati yo. Dan aku ngerasa itu bauku katanya. Aku mambune kayak orang mati. Mambuku kayak orang mati, bauku kayak orang mati. Tapi sekarang yo, bau itu berubah yo. Kok aku nyium bau bangkai ya katanya. Si Karyo sama Tolap di situ mengiyakan gitu. Emang bener, Kri, sekarang baunya berubah jadi bau bangkai. Tapi kalau aku sih nyiumnya nggak terlalu, kata Karyo kan. Nah Sukri bilang, enggak yo, ini tuh kayak di depan hidungku yo, aku nyampe nggak kuat katanya. Ini aku harap muntah yo, Ya kata Karyo, ya udah muntah aja katanya. Akhirnya Sukri pun muntah ya, udah muntah. Dan wah ternyata udah mau ada azan sebentar lagi ini ya. Gue cepetin aja ceritanya. Udah akhirnya muntah. Setelah muntah, keesokan paginya Karyo sama Tolap itu coba nyari, nanya-nanya di situ, cari orang pinter. Nah dikasih tahu sama beberapa penduduk kalau ada namanya Kiai ini, gue nggak usah nyebutin namanya, ada Pak Kiai ini, coba datengin ke sini. Ternyata pas di rumah, datengin ke rumahnya ke sana, si Pak Kiai itu lagi di luar kota. Wah bingung lagi mereka kan. Akhirnya singkat ceritanya, Sukri dengan kondisi itu didiamkan selama beberapa hari. Dan semenjak hari itu, karena beritanya udah mulai nyebar ya, tetangga udah mulai nengokin ke situ. Dan mereka konon katanya yang nengokin ke situ itu juga nyium kayak bau-bau wangi, kadang bau bangkai kayak gitu. Baunya itu berubah-ubah, berganti-ganti, sampai dari keluarganya Sukri yang di kampung pun nengokin ke situ. Mas kayak gitu. Istrinya ya, "Mas kamu itu kenapa?" "Nggak tahu dek." Posisinya Sukri itu masih ngejejer kayak gini, belum bisa diapa-apain. Dan itu berlangsung selama beberapa hari. Bau wangi dan bau bangkai itu selalu menuhin ruangan tamu itu ya, ruangan tamu di rumah itu gitu. Dan beberapa hari kemudian akhirnya Pak Kiai itu bisa dipanggil. Pak Kiai pun datang ke situ. Begitu assalamualaikum langsung istighfar, astagfirullahaladzim. "Sampean ki bareng opo?" katanya. "Kamu tuh bareng ngapain?" katanya. "Iya Pak Kiai, saya itu diceritain lah dibantu sama Karyo ya.
Karyo pun cerita, Tola pun cerita, seperti ini kejadiannya dari awal, dari mulai buang air, ditemuin sama Nyai yang kata penduduk itu namanya Nyai Limah. Dan akhirnya kondisinya seperti ini, termasuk penampakan yang pernah dilihat kalau si Sukri itu dipeluk sama pocong gitu. Itu diceritain semuanya Pak Kiai. Ya bener, ya udah bismillah ya, kita tambani gitu ya. Kita obatin Mas Sukri, semoga bisa sembuh katanya. Di situ didoain sama Pak Kiai. Ritualnya nggak lama, mungkin sekitar setengah jam. Tapi waktu itu penduduk itu disuruh keluar semua. Jangan ada yang di sini. Termasuk Mas Karyo sama Mas Tolap itu disuruh keluar juga. Cuman mereka berdua di situ. Sesekali kedengeran Pak Kiai itu ngobrol sama Sukri, ngomongin apa nggak tahu karena obrolannya tuh pelan banget. Dan setengah jam kemudian, alhamdulillahnya Pak Kiai keluar dan ngasih kabar baik. Yuk, Mas Karyo sama Mas Tolap, alhamdulillah Mas Sukri insya Allah udah sembuh. Tapi ada satu hal yang harus dilakuin sama Mas Sukri. Itu bekas buangannya itu, bolu kukusnya itu disuruh diambil, dibuang katanya. Jangan dibiarin aja di makam itu, katanya seperti itu. Wah, pantes kata Karyo. Kri, emang belum dibuang sampai sekarang? Ya gimana mau ngebuang, yuk, nggak sempet kali yuk. Begitu kejadian kan aku langsung sakit yuk, dan nggak inget yuk. Sore itu juga langsung Sukri kan udah bangun ya, udah mendingan. Dia langsung ke kebun, diikutin sama warga tuh rame-rame ke situ. Itu ya warga ngelihat semua gitu kalau Sukri ngambil bulu kukusnya tadi, dimasukin plastik, bismillah katanya. Diambil, itu udah ya, mohon maaf ya, kondisinya tuh udah mulai gelap, udah agak kering gitu. Nah, pikirnya Sukri waktu itu ya, saya pikir ini nanti kering sendiri, nguap sendiri gitu, hilang katanya. Wah, enak aja kayak gitu tuh, lama kali, seminggu lebih kali kata Karyo kan. Udah akhirnya diambil, dibuang. Semenjak hari itu alhamdulillah. Dan ini gue ngetek pagi bertepatan dengan azan zuhur, makanya gue nggak mau lama-lama karena udah azan zuhur. Terima kasih buat kawan-kawan. Intinya Mas Sukri sembuh dari kutukan tadi, kutukannya Nyai Limah atau siapapun yang ada di makam itu. Dan Mas Karyo sama Mas Tolap akhirnya ya bisa kembali bekerja, melanjutkan profesinya sebagai pedagang itu ya, kerajinan bambu itu. Nah, nggak pakai panjang-panjang karena udah azan. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf jika ada kesalahan di sana sini. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga kita semua diberi kemudahan rezeki dan diberi kemudahan dalam hal apapun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.